Poin kedua dari surat Mempan, poin kedua itu juga ya menimbulkan kekecewaan. Ditegaskan pada poin ketiga merujuk pada angka 1 dan 2, Mempan tunggu data dari Papua sampai tanggal 15. Kalau misalkan Sekda bilang pemerintah provinsi sendiri yang akan kerja untuk menyelesaikan data kabupaten kota, ini hal yang tidak mungkin. Ini pernyataan sikap Bapak PJ Sekda Papua kemarin tanggal 2. Pada tanggal 3 kemarin, Bapak Kabang, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua menyatakan sikap di media lagi di Pasifik Jayapura, Kabet, iNews. Beliau menyatakan sikap lagi bahwa beliau akan memanggil 28 bupati wali kota bersama dengan kepala bagiannya. Kapan mau dipanggil dan kapan mau bekerja dan kapan mau antar. Hal-hal kecil ini sangat menyakitkan. Apakah media yang ada kakak-kakak dengan adik-adik di BKD ini dikirim ke sana untuk belajar ini tidak dipakai kan? Kalau memang bisa dipakai, kakak tuan yang terhormat, kakak saya sampaikan untuk kalau boleh diselesaikan lewat media biar lebih cepat. Yang berikut yang saya pikir tidak masuk di akal, ini saya harus ulangi. Saat kami datang ke kantor Gubernur Papua bersama dengan Pak Direktur LBH yang terhormat tanggal 3 Agustus tahun 2020 kemarin, itu Pak Wagub perintahkan untuk Inspektorat, Bapeda, Biro Hukum, Biro Protokoler bekerja sama dengan kakak tuan mereka yang terhormat di BKD. Tim itu terbentuk. Pak Wagub bilang nanti Ade dengan Pak Direktur sama-sama dalam tim supaya puas melihat hasilnya. Hasil itu berjumlah 2025. Akhirnya kakak tuan mereka presentasikan kepada Pak Wagub dan bersama dengan tim mereka datang ke Jakarta. Hasilnya tanggal 4 September Pak Wagub minta 20.000. Saat itu kalau misalkan dengan jeli membawa berkat Tuhan ini untuk kita kembali ke Papua, mungkin hal ini kita membagikan baik-baik. Bapak mereka pasti kerja cepat dan bisa kembali cepat, karena keterlambatan ini juga ditimbulkan oleh kabupaten kota. Untuk itu kami datang tidak menasihati kakak tuan yang terhormat dan kakak mereka semua, bapak mereka di UTD, tidak juga memberikan pencerahan, tapi ini kekecewaan kami sebagai anak. Kita datang harus kasih tahu untuk kami orang tua, karena kalau kita tidak kasih tahu, kita diam, kita juga akan berdosa sama teman-teman yang setiap hari saling mengancam sendiri. Kalau saya sendiri yang dapat informasi dan saya sampaikan ke teman-teman, mereka kurang puas. Ya. Untuk itulah hari ini kami berdasarkan surat dan permintaan Wagub pengangkatan tenaga honorer X kategori 2 dan tenaga kontrak di atas 5 tahun yang mengabdi kepada negara. Kami akan serahkan data aspirasi kami dari forum. Kita meminta kalau di sini ada media, nama-nama yang kami serahkan ini saya izin untuk kakak tuan yang terhormat, nama-nama ini saya akan angkat di media.
Bagaimana tanggal direktur? Nama-nama Itu sangat bagus, supaya jelas. ini saya akan umumkan di media supaya kalau saya tipu bapak mereka berdasarkan data saya, bapak mereka balik tindak LBH dan seret saya dengan LBH ke pengadilan. Saya hari ini datang sebagai anak, saya menyatakan sikap khusus untuk data 1245 yang provinsi punya. Saya pastikan saya akan upload ke Cepos agar suatu kelak nanti teman-teman kan dengar ini pernyataan sikap yang saya nyatakan. Suatu kelak nanti Anda tidak mengancam saya seperti kemarin-kemarin Anda mengancam dan ingin membunuh. Ingat, status saya sama dengan Anda. Kita sama-sama honorer. Saya hanya melanjutkan informasi dari orang tua saya. Saya tidak bisa mengangkat teman-teman. Datang dalam jumlah yang banyak, kita kuat baru sampaikan, kita orang tua dong senang. Datang 1-2 orang tidak pernah aktif apalagi. Bicara sembarang-sembarang di belakang, baru kita saling persalahkan. Kita menyalahkan orang tua mereka, padahal kita tidak tahu. Itu orang tua di daerah sana mereka memperlambat barang ini. Provinsi sudah fix. Kita kakak sedang siapkan, kita provinsi sudah fix semua. Kita tunggu kabupaten kota dari November sampai dengan sekarang. Tidak secara langsung, teman-teman di daerah, kalian menyusahkan kita semua. Ya, tolong sampaikan kepada pejabat kalian. Jangan selaknya tidak pernah peran aktif bersama dengan provinsi, negara provinsi. Seperti Bupati Biak, pergi kasih 2.761. Dari mana kau mengangkat itu tenaga honorer yang tertipu gitu? Angkat tenaga honorer itu yang benar-benar. Mereka ini yang mengabdikan diri kepada negara, negara harus bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 27. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di atas negeri ini. Ya. Jadi yang sudah mengabdikan diri kepada negara, negara harus bertanggung jawab. Kita yang tim kerja kabupaten kota juga memberikan data yang benar-benar valid. Ya. Jadi hari ini bukan saya mau ceramah untuk semua, tapi ini kebenaran yang saya sampaikan. Dan ini juga isi hati yang saya harus sampaikan ke orang tua orang. Bahwa jujur kami kecewa. Kalau pulang dari Jakarta, Wakuf nyatakan sikap bahwa kita Papua datang ke NKRI ini, kita datang dengan bukan dengan tangan kosong, kita datang dengan kekayaan. Kalau kita datang dengan kekayaan, angkat semua yang baru sudah, inilah rumah-rumah yang dibuka. Kalau Pak Wagub bilang jangan bekerja dengan korupsi nepotisme, siapa yang tanda tangan surat itu? Jangan baku lempar bola marah Pak Kaban dengan Pak Kabit segala macam. Hal yang bisa diselesaikan jangan dibuat susah. Yang buat susah negara ini adalah orang tua kalian sendiri. Maka saya pastikan sebelum tanggal 15 sesuai dengan penentuan Menpan RB, data 28 kabupaten kota bersama di provinsi ini sudah masuk ke Menpan. Kalau tidak, saya perintahkan 28 kabupaten kota kita kembali kemari dengan cara yang berbeda. Kan siap? Ini pernyataan sikap. Di atas dari tanggal 12, BKD provinsi belum berangkat, kita datang tanggal 13. Bila pernyataan berdiri di luar sana baru panggil dengan batu ke dalam. Begitu ya? Iya. Baik. Ini yang saya bisa sampaikan untuk kakak tuan yang terhormat, kakak Buaya dan kakak mereka semua yang ada di BKD. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali. Kata-kata saya menunjukkan kalau saya kurang sopan datang, karena ini adalah kekecewaan yang saya bisa sampaikan.
mewakili teman-teman semua 28 kabupaten kota. Dan yang berikut teman-teman di kabupaten kota yang saya salah bahasa, saya mohon maaf. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala rasa hormat saya kepada Bapak Gubernur Papua, kepada Bapak Wakil Gubernur Papua, kepada Bapak Sekda Papua, dan kepada Bapak Kepala Badan, Kakak Tuan Bapak Kambuaya, dan semua kakak mereka yang sudah bekerja berupaya semaksimal mungkin siang malam kerja untuk kami. Saya berharap ada metode-metode yang lebih praktis dan kerja dengan cepat. Mungkin kakak mereka lebih tahu itu. Mungkin dengan metode itu dalam waktu dekat ini data kami ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 13, 14 atau 15. Agar apa yang selama ini kami gumuli bersama dengan Bapak Dorang kita perjuangkan ini, Tuhan jawab dengan baik untuk kita orang. Hari ini kenapa kami datang? Karena saya berpikir begini, persoalan hari ini di Papua, kita diperhadapkan dengan persoalan yang banyak dan sangat luar biasa, dengan kepentingan-kepentingan politik. Semua ini yang buat untuk kita ragu. Kalau kantor gubernur mau dibangun 22 lantai, kalau kantor DPR kita Bataria dari belum dibangun sampai sekarang sudah mencapai. Besok lagi kita menghadapi PON. Uang di mana yang Bapak Dorang mau pakai untuk angkat orang. Untuk itu, apa yang sudah diberikan pemerintah pusat, apabila itu adalah jalan Tuhan untuk kami, kenapa tidak persoalan yang hari ini bisa diselesaikan, kita selesaikan ya. Atas nama pribadi dan atas nama forum, atas nama 28 kabupaten kota, saya Briggs Awom menyampaikan rasa hormat dan permohonan maaf saya sekali lagi kepada Bapak yang terhormat Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Sekda Provinsi Papua, PJ Sekda Provinsi Papua, Kepala Badan, dan Kakak Tuan yang terhormat Bapak Kambuaya, dan semua staf yang dengan senang hati bekerja untuk kami, tapi juga untuk nasib hidup keluarga kami ke depan. Kata-kata saya yang kurang berkenan dimaafkan. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat siang. Shalom. Pertama kita puji Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menyampaikan atau mengutarakan sesuatu yang penting yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dan secara khusus BKD Papua. Yang kedua, seharusnya pada saat ini Pak Kepala Badan Segala Daerah Provinsi Papua berkenan memberi penjelasan menanggapi semua hal yang telah dijelaskan tadi, namun karena kondisi kesehatan beliau sehingga beliau mengarahkan saya untuk menerima forum dan juga yang berhal bersama dengan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Yang ketiga, terima kasih karena ada beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi baik oleh Pak Frik selaku Koordinator Forum Honorer Provinsi Papua dan juga dari pihak DPH yang sudah menyampaikan beberapa hal, dan mohon perhatian untuk kita. Saya menjelaskan beberapa hal menanggapi semua hal yang disampaikan tadi. Dan informasi yang kita sampaikan atau yang saya jelaskan ini adalah informasi yang resmi, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang akuntabel untuk siapa saja menerima. Pertama, bahwa proses ini memang seperti disampaikan tadi berjalan kurang lebih sekian tahun. Terakhir
tenaga kontrak atau honorer K2 itu selesai tahun 2013 yang lalu. Ternyata masih ada di provinsi dan juga di kabupaten kota yang pada saat itu kurang lebih data yang kami terima dari pihak kementerian 6.000-an lebih, termasuk provinsi yang tidak sempat diangkat di dalam rekrutmen terakhir tenaga honorer pada tahun 2013. Setelah itu di atas 2013 menjadi bertambah dengan sebutan tenaga kontrak atau tenaga honorer lainnya, sehingga sampai dengan tahun 2018 yang lalu, bahkan terakhir dengan seluruh upaya dan perjuangan disampaikan tadi oleh adik-adik, teman-teman, anak-anak tadi, bahwa upaya itu telah kita lakukan, dan tanggal 4 September yang lalu bersama-sama kita menghadap Menteri PAN RD dan juga Kepala BKN bertempat di kantor Kementerian PAN di Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Papua, dan diikut sertakan kurang lebih dari 29 wali kota dan bupati se-Papua, dan kurang lebih 17 atau 20 orang waktu itu. Hasil yang sama-sama kita terima saat itu disampaikan oleh Bapak Menpan dan juga Kepala BKN kepada Provinsi Papua bahwa memberi kebijakan mengakomodir kurang lebih 20.000 tenaga honorer di Provinsi Papua. Sekali lagi, di Provinsi Papua. Kalau di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, maka hanya 35 SKPD yang ada di sini. Tapi sebutannya adalah di Provinsi Papua, di dalamnya adalah 28 kabupaten dan 1 kota. Sehingga kerja kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti penjelasan disampaikan tadi oleh Pak Fritz, bahwa tim ini dibentuk, lalu kita verifikasi data dan seterusnya, kurang lebih hampir 1 bulan di Hotel Horizon waktu itu. Semuanya selesai, lalu dengan data itulah yang kita bawa ke Menpan. Setelah kita menerima informasi dari Pak Menteri dan Kepala BKN waktu itu, kita kembali ke sini karena ditunjuk BKD sebagai koordinator untuk menerima data dan mengapa berkembang data tadi, yang seharusnya khusus di lingkungan pemerintah Provinsi Papua adalah kurang lebih 1.200-an yang disebutkan. Tapi karena ini kita menerima data bukan hanya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, karena ini sudah mencakup kabupaten dan kota se-Papua, 28 kabupaten, 1 kota, yang akhirnya data terakhir yang kami terima di sini bervariasi dari tiap-tiap kabupaten dan seterusnya. Kita berharap pada saat penjelasan Pak Menteri memberi limit waktu kepada kita, harus kita serahkan data itu pada bulan November yang lalu. Ternyata kerja kita menunggu karena bagian-bagian kabupaten tertentu yang sampai dengan tanggal itu, bahkan setengah dari kabupaten kota, dari 29 kabupaten kota itu tidak separuh yang datanya baru masuk. Masih ada kurang lebih 16 atau 17 yang tidak masuk. Sehingga dengan pertimbangan itulah, maka sebagai pemerintah provinsi yang juga di dalamnya ada kabupaten kota, menyampaikan arahan dari Kepala BKD, kita menunggu data-data dari kabupaten kota masuk, baru ini kita bawa. Akhirnya kita terlambat membawa data itu, baru kita serahkan pada bulan Januari tahun 2021. Memang kami sadar bahwa itu salah dan tidak tepat seperti yang diarahkan oleh Menpan. Kalau misalkan waktu itu kita hanya bawa data, maka provinsi plus 14 kabupaten kota, masih ada 15 kabupaten kota yang datanya tidak masuk saat itu. Sehingga sebagai pemerintah provinsi yang juga
punya tanggung jawab kepada kabupaten kota menunggu untuk data-data ini masuk sampai dengan tanggal kita menyerahkan. Masih ada 3 kabupaten kota yang hampir hari ini belum menyerahkan data, yaitu Puncak Jaya, Lani Jaya, dan Pembermu Tengah. Pembermu Tengah. Saat itu kita berpikir menunda dulu, tapi tidak bisa, kita harus serahkan. Nah, akhirnya kita serahkan data tersebut. Lalu dengan maksudnya data itu, surat kita dijawab seperti nomor yang telah disebutkan tadi. Karena memang Menteri menunggu untuk surat pengantarnya dari Gubernur Papua. Nah, untuk menentukan berapa jumlah untuk provinsi, berapa untuk kabupaten kota, kira-kira disesuaikan dengan apa. Saat itu setelah kita pulang tanggal 4 dari Jakarta ke sini, selang beberapa hari kemudian saya dengan kepala badan kami menghadap lagi pejabat di Kementerian RB untuk menyampaikan kalau boleh ada semacam juknis kepada kita sebagai acuan untuk kami bekerja, sehingga tidak salah untuk menentukan atau tidak salah untuk membagi jumlah kota seperti yang disampaikan kabupaten kota. Kasih ke belakang Pada saat kita menyampaikan itu, pejabat dari Kementerian PAN dan juga dari BKN mengatakan bahwa dalam kaitan ini tidak ada catulan untuk mereka keluarkan juknis, karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN di situ disebutkan menjadi pegawai negeri sipil melalui CPNS seleksinya dan P3K, sehingga kami tidak membawa satu hasil setelah kami koordinasi dengan Kemenpan dan BKN. Nah, setelah kami kembali ke sini, kami menghimpun seluruh data seperti yang disampaikan tadi, maka berubahlah jumlah yang seharusnya menjadi kurang lebih 64.000 sekian. Kalau misalkan 3 lagi kabupaten yang tidak masuk, itu perkiraan kami, misalkan dia masuk lagi berarti bisa kita dapat 70.000 sekian, bervariasi per kabupaten. Nah, dengan demikian setelah kami menyerahkan data ini ke pemerintah pusat dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, surat itu diserahkan langsung kepada Kepala BKD dan dilaporkan kepada Bapak Wakil Gubernur Papua. Dilaporkan kepada Bapak Wakil Gubernur Papua. Persoalan hari ini yang kita menunggu dan harus kita usahakan sebelum tanggal 15 harus masuk hingga kita tidak menjadi teguran kedua adalah bagaimana membagi 20.000 itu. BKD sendiri bekerja setelah dibagi 20.000 itu kira-kira provinsi berapa, kabupaten A ini dapat berapa, D berapa, dan seterusnya untuk dapat 20.000 tadi. Kalau itu ada, baru teman-teman kita di sini akan bekerja. Kita sudah siap setelah kembali. Terakhir saya di Empat Abang, kita kembali hari Minggu kemarin. Minggu tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 28. Kami pergi menghadap Menpan, ambil surat itu, kembali tanggal 28 kami tiba di sini. Hari ini hari kelima kami ada di kantor setelah pulang dari Menpan dan BKD. Nah, sekarang kami di sini di BKD, Pak Kepala BKD sedang menunggu petunjuk untuk membagi 20.000 itu kira-kira provinsi berapa, kabupaten kota berapa, supaya ini segera ditindaklanjuti. Nah, sehingga kami secara tupoksi dan dalam hal ini Pak Kepala BKD ditunjuk menjadi koordinator untuk mengatur tentang pembagian ini, menunggu petunjuk
dari atas ke beliau kira-kira berapa yang dibagi seperti ini begitu saya lakukan. Tapi kami usahakan kalau bisa sebelum tanggal 15 data ini bisa kita maksimalkan. Kalau sudah ada informasi dari atau ada petunjuk kabar kepada kami. Kemudian memang kita sedikit dilema juga dengan melihat hari ini ke tanggal 15 ini sangat mepet sekali, dan kalau pemerintah provinsi data kita sudah kita pastikan siap. Yang kita permasalahkan dengan membagi ini lalu dikembalikan ke kabupaten kota untuk mengirim data lagi, karena ada kabupaten yang datanya 2.000, data 3.000, data 1.000 sekian. Dari 20.000 itu akan dibagi habis ke kabupaten kota. Mereka akan validasi ulang data tersebut dan data itu diserahkan ke DKD untuk merekap secara keseluruhan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Karena ini dilakukan dalam kaitan dengan formasi penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, kira-kira seperti itu hal-hal yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, sehingga kita berharap dalam beberapa hari sampai dengan tanggal 15, mudah-mudahan semuanya bisa segera kita selesaikan. Kita bisa selesaikan sehingga semua yang sudah menyampaikan aspirasi seperti penjelasan tadi kita sangat paham. Tadi Pak LBH mengatakan kalau kami ada di pihak saudara ibu kita merasakan, dan itu sudah kami rasakan, kami kerja, kita lakukan, kita selesaikan. Jadi kita tidak mengabaikan atau meninggalkan tugas ini, harus selalu tetap kita berpikir untuk harus kita selesaikan. Cuma karena ini kewenangan ada di pusat, kita harus menunggu kewenangan itu, dan sudah dikasih 20.000, dan teknisnya seperti tadi harus kita menunggu pembagian seperti apa, lalu pembagiannya segera kita selesaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan saya secara pribadi, kita semua menunggu arahan petunjuk dari kepala badan kepada kita, yang kemungkinan arahan itu dari atas lagi ke beliau kepada kami sebagai staf di bawah untuk kita bekerja. Prinsipnya BKD kita siap selesaikan ketika sudah ada pembagian yang jelas, provinsi dengan data yang ada, kabupaten kota dengan data seperti itu dibagi, lalu kita selesaikan. Kurang lebih hal-hal yang saya sampaikan sekali lagi, yang saya jelaskannya adalah hal-hal yang bisa saya pertanggungjawabkan, bisa kepala badan pertanggungjawabkan, yang kita anggap kita bisa lakukan ke depan. Sehingga hari ini sudah tanggal 5, masih ada 10 hari ke depan. Kita berusaha. Kita berusaha. Baik, Bapak Ibu, koordinator honorer dan juga LBH, seperti ini hal-hal yang bisa dapat saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, untuk sama-sama kita mengetahui proses berjalannya apa yang sedang dikerjakan. Kalau ada lagi yang ingin mengomentari sesuatu, saya persilakan. Ya, baik. Untuk kita semua mohon kita semua tenang. Ini tunggu orang tua bicara itu kalau anak-anak itu tolong dihargai. Mereka sudah terima kita dengan baik, jadi tolong dihargai. Intinya hari ini kita datang menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan kita semua. Jadi tolong mari kita semua tenang dan mendengar penjelasan dari Pak Kabid. Izin Pak, saya tambahkan sedikit. Selaku Ketua Umum Pak Fritz dan Direktur LBH sebagai kuasa
kuasa hukum dari Forum Honorer Provinsi Papua. Intinya dari 64.000 itu direvisi, diperkecil menjadi 20.000. Bapak dong mau coret-coret seperti apa? Intinya usulan daftar nama-nama dari Forum Provinsi dan juga Kabupaten Kota jangan sampai dicoret. Karena begini Pak Kabit, kami ini yang benar-benar tahu, yang benar-benar mengenal siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang mengabdikan diri sudah lama di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan surat menteri, jangan sampai lewat dari tanggal 15. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kalau sampai lewat dari tanggal 15, kami akan datang dengan cara yang berbeda. Agar jangan sampai menghancurkan nasib anak-anak Papua di negeri ini. Ingat, intinya sebelum sampai tanggal 15, data 20.000 sudah diserahkan. Jangan sampai lewat selesai. Masa depan anak-anak kita semuanya hancur. Yang berikut, kami datang bukan mau marah-marah bapak dorang, tapi kami datang untuk kasih motivasi moral. Bapak dong cara kerja selesaikan 64.000 ke 20.000 ini seperti apa? Supaya cepat, deadline waktu sampai tanggal 15, ini 1 minggu lagi nih, belum tambah dengan hari libur. Mau panggil bupati, wali kota, dan punya kepala BKD, kapan lagi dong kesibukan di daerah masing-masing? BKD harus kerja kilat untuk selesaikan bagian ini. Intinya siapa yang sudah mengabdi sekian lama itu yang diperjuangkan. 15 tahun, 30 tahun, 20 tahun disusun semua, 64.000 dipaparkan. Sudah jalan surat menteri, di atas 5 tahun diselesaikan, diperjuangkan. 30 tahun bisa, 25 tahun bisa, 15 tahun bisa. Dengan gampang bapak-bapak mendapatkan angka 20.000 itu. Jangan sampai kepentingan siapapun menggeser daftar nama-nama reform honorer. Hati-hati. Itu dia. Jangan sampai kepentingan akan menghancurkan masa depan kita semua di dalam turun. Sebagai penguatan oleh bapak-bapak, hari ini kalau bapak-bapak menganggap jabatan itu adalah amanah untuk rakyat, amanah untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk kerja jujur. Hari ini bapak kerja jujur, Tuhan Allah di surga, bapak punya kerja hari ini. Maka jangan pernah takut, karena jabatan itu adalah amanah untuk lihat rakyat dari tanah. Jadi jangan pernah takut, bapak kerja baik. 20.000 khusus provinsi, 1.200 itu harga mati provinsi. Demikian juga yang kota kabupaten. Tolong BKD masing-masing setempat melibatkan forumnya supaya koalisi dua lingkup ini bisa berjalan dengan baik. Supaya jangan teman-teman di kabupaten kota kami provinsi juga mendapat ancaman yang luar biasa. Hari ini kami pengurus mendapat ancaman yang luar biasa teman-teman. Ini nyawa Pak. Ketua sendiri saja terancam dibunuh, anaknya dibunuh, anak istrinya dibunuh karena masa depan. Hati-hati. Mari kita kerja baik, kolaborasi kita dengan baik supaya apa yang kita inginkan. Intinya sebelum tanggal 15 data sudah diserahkan. Kamu setuju? Kalau kamu belum serahkan kita datang dengan cara yang berbeda. Intinya itu. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, saya kira informasi yang disampaikan tadi, ya, intinya tadi bahwa kalau bisa kita usahakan tanggal 15 itu selesai. Kemudian yang kedua, sebagian dari 20.000 ini harus segera diselesaikan. Saya pastikan khusus untuk Provinsi Papua atau lingkungan pemerintah Provinsi Papua datanya ada. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Karena dari 20.000 tadi akan dibagi sehingga masing-masing kabupaten akan merevisi ulang lagi data mereka. Kemungkinan keterlambatannya akan ada di sana. Sedangkan provinsi sudah kita pastikan datanya sudah ada, karena sudah ada di sini. Tidak menjadi masalah. Nah karena itu hal-hal yang disampaikan tadi saya kira sudah sangat jelas untuk kita untuk sama-sama kita menunggu, dan saya berharap kita semua sampai dengan tanggal dan tadi sama-sama kita sebutkan bahkan sesuai surat Menpan
kita berusaha semaksimal mungkin seperti apa tanggal itu hasilnya. Kalau misalkan ternyata sampai dengan tanggal itu seperti apa akan disampaikan secara resmi oleh pimpinan kami kepada teman-teman, baik ke koordinator forum dan juga LBH atau teman-teman yang ada di kabupaten kota. Kalau sampai dengan tanggal 15 itu hasilnya seperti apa akan dijelaskan oleh pimpinan kita kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehingga dari tanggal ini sampai tanggal 15 kita menunggu dan menerima informasi resmi yang akan disampaikan mungkin oleh Pak Kaban atau pimpinan di atasnya kepada kita tanggal itu. Kemudian mengapa kabupaten kota itu kita tidak bisa melakukan sesuatu, karena secara teknis kita di sini tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Siapa-siapa menjadi tenaga honorer mereka kita di sini tidak tahu. Kami di sini hanya menerima hasil data rekapannya diserahkan lalu kami rekap untuk kami kirim. Sedangkan tahu orang atau kira-kira siapa yang masuk dalam data itu, BKD provinsi, gubernur Papua, atau sekda, kepala BKD kita tidak tahu. Kira-kira seperti itu, sehingga kami hanya menerima data. Kita berharap sampai sebelum tanggal 15 kabupaten kota bisa mengirimkan data yang akurat, data yang dipertanggungjawabkan kepada gubernur CEKI BKD provinsi untuk kita rekap secara keseluruhan untuk kita sampaikan ke pemerintah pusat. Baik Bapak-Bapak, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa hal terkait tentang hal-hal yang ditanyakan oleh baik oleh forum honorer tadi dan juga Pak LBH tadi kepada kita. Dan sekali lagi mohon maaf, yang seharusnya menyampaikan informasi ini adalah Bapak Kepala Badan Kepala Daerah, tapi karena beliau tidak ada, saya diperintahkan untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian, maka Pak LBH silakan. Satu hal ya yang saya perlu pastikan di sini, kawan-kawan, tadi beliau sampaikan bahwa mereka itu menunggu data dari kabupaten kota, seperti itu ya. Maksudnya Data tadi yang Bapak sampaikan ini 20.000 ini akan dibagi masing kabupaten. Kabupaten ada yang kasih 2.000, ada 1.500. Tidak sebanyak itu, kemungkinan akan dikurangi dapat berapa. Yang dari 1.000 ini mereka akan validasi ulang lagi. Misalkan dia dapat 500, dari 1.000 sekian menjadi 500. Data itu dia lakukan lalu dia kirim ke kita. Kemungkinan itu keselamatannya. Oke, itu ya dasar soalnya. Yang pasti dari pusat itu sudah minta per tanggal 15 Maret 2021. Nah, yang kita mau pastikan di sini, yang kita mau tegaskan di sini, yaitu keraguan kami apabila nama-nama dari anggota forum baik provinsi maupun kabupaten kota itu tidak masuk. Itu yang menjadi kekhawatiran sehingga kita datang ke sini dan tegaskan itu. Dengan demikian, saya pikir dari keterangan yang kami dapatkan dari kawan-kawan forum untuk mendeteksi siapa orang yang kerja telah lama 5 tahun itu ada di data keuangan. Benar kan? Karena keuangan baik provinsi maupun kabupaten kota tidak mungkin keluarkan dana negara sembarangan. Kalau sembarangan berarti terkena korupsi. Dengan demikian, maka kalau tadi bahasanya kembalikan ke kabupaten kota, itu artinya mau menggantungkan tanpa ada kepastian. Dan kita tidak akan tahu nih, apakah nanti 20.000 akan pasti di tanggal 15 Maret 2001 atau tidak, 2021 atau tidak. Dengan demikian, maka kita minta untuk lebih perkecil persoalan ini dan terjelas persoalan ini dengan cara apa? Cukup melihat data keuangan tentang honorer siapa yang sudah bekerja 5 tahun. Itu yang diambil. Itu lebih terukur dan juga terpercaya bisa dibuktikan. Nah, ini mungkin arahan teknis yang kita sampaikan kepada Bapak selaku perwakilan BKD Provinsi. Ini maksudnya apa? Biar tidak masuk dalam kekhawatiran kita.
ada penumpang gelap yang akan masuk ke dalam sini. Karena faktanya penumpang gelap yang kita temukan adalah 64.000. Dengan demikian, kita juga mau tegaskan kepada pemerintah kabupaten maupun kota untuk melibatkan forum kabupaten kota masing-masing. Jangan bikin pengetahuan sendiri untuk ambil dan tindak lanjut sendiri. Tindakan inilah yang kemudian berdampak pada pembengkakan data. Dan kalau itu terjadi artinya tidak mengakomodir perjuangan dari forum ini. Kita juga tahu ada beberapa kepala daerah yang baru dilantik kemarin. Itu artinya dia tidak tahu dengan perjuangan ini. Dan kita tidak mau apabila perjuangan ini dipolitisir oleh orang baru yang tidak tahu apa-apa. Begitu. Dengan demikian kepastiannya kembali ke data keuangan yang ada. Dan itu saya pikir tidak mungkin kita baku tipu di sini. Itu juga tidak mungkin menempatkan perjuangan kita pada ketidakjelasan. Dan saya pikir itu sangat diketahui oleh kawan-kawan BKD. Kenapa? Karena pensiun mereka yang atur. Data-data pun mereka yang atur semuanya, administrasi negara. Jadi sesuatu yang sudah jelas melekat dalam tupoksi kita masing-masing, saya pikir tidak penting untuk kemudian digantungkan situasi ini pada ketidakpastian. Dengan demikian, saya kembali pada dasar kehadiran kami di sini, yaitu kekhawatiran jangan sampai ada penumpang gelap dalam data, jangan sampai ada nama-nama dari anggota forum yang menjadi korban karena tidak terakomodir. Maka itu kita menegaskan kepada Pak BKD untuk mengambil semua nama yang ada di dalam forum baik provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang kita minta. Mengapa demikian? Karena mereka lah yang berjuang untuk menghapus perbudakan sistemik yang ada di dalam sistem pemerintahan di Provinsi Papua. Kenapa saya katakan perbudakan sistemik? Mereka dapat upah hanya 2 kali dalam 1 tahun. Upah yang diberikan pun di bawah dari UMP. Ini penghisapan murni. Dan itu dilakukan oleh negara. Sementara konstitusi mengatakan bahwa negara punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi, termasuk hak atas pekerjaan maupun hak atas upah. Tapi ini dilakukan oleh negara terhadap kawan-kawan honorer ini. Untuk itu, kembali saya pertegas untuk mengambil data yang ada di dalam data forum baik provinsi, kabupaten dan juga kota. Jangan sampai memberikan ruang kepada para pemilik kepentingan untuk memasukkan data-datanya. Mungkin seperti itu Bapak. Saya pikir Bapak mengerti tentang administrasi negara. Saya pikir juga Bapak mengerti tentang administrasi data-datanya. Jangan sekali-kali menggantungkan nasib kawan-kawan honorer ini. Mungkin itu yang kita pertegas di sini, dan kami sangat tidak mau apabila kekhawatiran kita itu terjadi. Ada penumpang gelap yang masuk dan tidak mengakomodir perjuangan kawan-kawan forum bersama anggota honorer yang ada di dalamnya. Baik, saya kira sudah jelas ya. Jelas yang pertama itu dikehendaki tanggal 15 harus selesai, satu. Yang kedua, data provinsi harus clear. Saya sudah sampaikan tadi bahwa data provinsi pasti clear, karena pasti akan kita lakukan dan juga koordinasi dengan teman-teman forum ini untuk melihat datanya supaya clear. Yang ketiga, kabupaten kota kita di sini tidak punya kewenangan untuk mengintervensi. Kami hanya menerima data yang dikirim oleh kabupaten kota. Sedangkan provinsi pasti akan kita sama-sama dengan teman-teman di sini untuk mengecek hingga kurang lebih 1.200 kalau bisa lengkap di dalam data tersebut. Kemudian yang terakhir, atas nama pribadi dan ini himbauan, seperti beberapa hal yang di statement disampaikan tadi oleh Pak Fritz, juga oleh adik siapa, Wanataba tadi, bahwa kalau misalkan terlambat datang tanggal 15 dengan cara-cara yang sebagai sesama orang Papua, sebagai kita yang sama-sama berjuang untuk proses ini berjalan, saya himbau kepada kita untuk tetap menahan diri sehingga proses ini dilakukan secara baik.
So kalau misalkan ternyata emosi kita lalu akhirnya melakukan sesuatu yang merugikan kita semua, baik provinsi, bapak ibu, keluarga, anak-anak, istri, suami, dan semuanya, tetap kita melakukan semua secara terhormat, secara baik, dan hasil ini sudah disampaikan kepada kita, kepada provinsi dan pemerintah. Untuk saya berharap Pak Frit dan juga Pak Emmanuel Gumai selaku kuasa hukum dari teman-teman ini tetap mengkoordinir mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang statement yang disampaikan tadi tidak terjadi. Semua berjalan dengan baik sehingga semua yang kita berharap ini akan terjadi juga dengan baik ke depan. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin, saya dari Kabupaten Jayapura, forum yang bergerak di Kabupaten Jayapura menyampaikan pendapat atau masukan untuk mempertegas semua urusan ini. Setiap data yang berasal dari kabupaten kota harus diketahui oleh forum, ditandatangani oleh forum AHN, Aliansi Honor Nasional yang bergerak di setiap kabupaten kota untuk membackup semua data ini. Sesuai dengan pembicaraan Bapak waktu kami pertemuan kemarin, tahun kemarin. Jadi harus ada kerjasama. Sampai detik ini tidak pernah ada kerjasama atau sinkronisasi data antara kami dan BKD. Di Kabupaten Jayapura, Sekda kerja sendiri, BKD kerja sendiri. Data membengkak. 6.000, 3.000, ada yang bilang 2.000. Itu tidak benar. Kabupaten Jayapura harus jujur. Minta maaf, saya harus terbuka. Keterbukaan itu penting. Keterbukaan awal dan pemulihan. Kita harus jujur katakan itu. Jadi setiap dokumen yang masuk ke sini harus diketahui oleh koordinator forum di wilayah kabupaten kota yang ada untuk memperkuat penyampaian yang disampaikan oleh saudara ketua dan kuasa hukum. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu catatan menjadi perhatian untuk kita disebut dalam surat nanti akan kita tegaskan. Jangan demikian, Bapak, sebelum kita tutup, ini ada penyerahan aspirasi yang mana ini sebagai simbol di mana kita dari forum menyerahkan data yang kita punya. provinsi. Iya, provinsi. Oke. Ada beberapa kabupaten juga yang kita serahkan. Ya. Karena itu juga yang menjadi agenda pagi hari ini sampai menjelang siang kita datang ke sini. Nah ini Ya. Baik. Ya, teman-teman sekalian, hari ini tadi saya bicara kasar sama saya punya orang tua, seakan-akan saya menasihati. Saya mohon maaf teman-teman sekalian, saya tidak menasihati kakak saya, orang tua saya, karena setiap hari malam sekalipun kakak saya istirahat saya telepon demi perjuangan ini. Maka kalau teman-teman kita saling menyalahkan terus, itu bukan menyelesaikan persoalan. Tujuan kita berjuang untuk menyelesaikan persoalan. Untuk itu, sesuai dengan janji saya tadi, data ini sudah ada sama Bapak yang terhormat, Bapak Kadif, Bapak Kambuaya, mewakili Bapak Kaban. Sudah pernah Pak Sekjen dan Pak Ketua 1 mereka sudah serahkan ke Bapak. Sebagai simbolis, saya serahkan data hari ini. Saya akan mengumumkan data ini di Cepos sesuai janji saya. Supaya kalau saya tipu kamu atau saya tipu BKD ikat saya dengan konsultan hukum saya. Begitu ya? Iya. Saya nanti keluarkan di Cepos supaya saya bersalah, kamu kejar saya. Ini data yang berjuang, data perjuangan, bukan data yang diusulkan oleh pejabat semua. Iya. Iya. Untuk itu, di kemudian hari, ketika terjadi sesuatu antara saya dengan kalian, kalian tidak lagi mencari saya dengan tim. Silakan Anda datang kepada pejabat-pejabat yang berwenang, pejabat pengambil keputusan, pejabat pengguna anggaran yang ada di atas tanah Papua ini, saudara. Begitu ya? Mewakili 28 kabupaten 1 kota,
dan provinsi. Provinsi yang berjumlah 1.246 hari ini saya serahkan secara simbolis bersama dengan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarni, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mambramo-Raya, semua yang ada hadir di sini. Kamu bawa nanti data yang kami serahkan di sini, kamu bawa kembali kepada pemerintah daerah masing-masing untuk disesuaikan diselesaikan sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja yang ada yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Ya, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, apabila data kabupaten kota teman-teman serahkan, oke, nanti kami baru sampaikan saja. Tapi teman-teman ingat bahwa kuasa sesungguhnya data forum di bawah LBH, kalau itu adalah data yang benar, kalau tidak di kemudian hari kita semua akan ditangkap. Oke? Jadi begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di tempat ini, di siang ini, saya menyerahkan data provinsi sebagai simbolis. Data perjuangan saya serahkan ini kepada Bapak yang terhormat, Bapak Kabid mewakili Bapak Kaban, mewakili Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, 28 Bupati Wali Kota. Saya menyerahkan data ini kepada Bapak Direktur LBH Papua dan beliau menyerahkan kepada Bapak Kaban. Oke, kawan-kawan, saya terima data kawan-kawan ini. Selanjutnya sambil serahkan ini saya mau sampaikan, yang kami perjuangkan itu untuk dilantik menjadi pegawai negeri sipil, bukan P3K. Itu menjadi catatan terakhir yang harus diperhatikan dan harus diangkat, harus diperjuangkan ke Menpan, karena kita berjuang untuk dilantik menjadi CPNS, bukan P3K. Itu yang mungkin menjadi bahasa sekaligus menjadi catatan yang saya langsung tegaskan sambil juga menyerahkan kepada Bapak sebagai perwakilan dari BKD. Baik, datanya atas nama pemerintah Provinsi Papua, CEKI BKD Provinsi Papua saya terima, dan secara khusus untuk beberapa kabupaten tadi yang juga menyerahkan datanya antara lain Kerom, Asmat, Waroke, Mambramo-Raya, dan Merauke. Tolong komunikasikan dengan forum di sana atau BKD di sana untuk mereka melakukan. Karena sekali lagi secara teknis kewenangan ini tidak ada pada BKD Provinsi Papua. Kami hanya menerima hasilnya dan kami rekam. Sedangkan jumlah nama-nama siapa yang ada namanya di situ kami tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kepada Pak Frit, Pak Gubai dan teman-teman tolong komunikasi dengan 4 kabupaten yang sudah menyerahkan data bahwa mereka komunikasi dengan BKD setempat sehingga data mereka bisa sampai di sana. Baik, dengan demikian maka pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan
mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memimpin kita dengan baik-baik, dengan tenang, bersama-sama menyampaikan aspirasi atau hal-hal yang sudah kita sampaikan dan juga sudah kita jelaskan dengan berbagai informasi yang sudah disampaikan. Sekali lagi atas nama Kepala BKD, atas nama pemerintah provinsi kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Teman-teman tadi datang sedikit sudah datang, kebetulan karena saya juga ada tugas lain, saya sampai baru datang. Pak Kaban karena kondisi kesehatan tidak masuk, dan kita baru selesai mengakhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mami Viola.